Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Mumtazah Johnson Patra dengan NIM H1A119021. Kali ini saya akan menjelaskan tugas metode penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Inovasi Pelayanan EKTP terhadap tingkat kualitas pelayanan di Sdukcapil Kabupaten Muara Enim selama masa pandemi. Latar belakang yang melatar belakangi judul saya diawali dengan keresahan yang dimana tak bisa kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini membuat sebagian aktivitas masyarakat dialihkan ke digital, tak terkecuali pelayanan publik guna untuk mengurangi dampak penyebaran COVID, maka harus dilakukan secara online. Namun dengan banyaknya inovasi yang ditawarkan, pelayanan publik ini justru berkembang dengan baik serta mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Pandemi ini selain menjadi masalah yang harus dihadapi bersama, juga menjadi menciptakan banyak inovasi baru untuk menghadapi era digitalisasi yang tidak terelakkan lagi. Dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, iKTP merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat untuk keperluan yang bersifat administratif. Baik itu diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, pengurusan asuransi ataupun BPJS, serta pelayanan kesehatan lainnya. iKTP ini juga diperlukan dalam proses demokrasi seperti pemilihan kepala daerah di beberapa tempat yang dilaksanakan secara serentak. Dengan alasan untuk mengurangi penyebaran virus dan timbulnya kerumunan di sekitar kantor, maka Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Muara Enim menghentikan sementara pengurusan administrasi iKTP melalui tatap muka dan diganti dengan pelayanan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Dalam beberapa proses yang berkaitan dengan iKTP, proses administrasi seperti update foto KTP, update nomor induk kependudukan, serta update data lainnya dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Namun dalam pelayanan melalui aplikasi WA ini, hanya pengurusan administrasi seperti update data saja yang bisa dilakukan dalam pembuatan iKTP. Bahkan masyarakat yang tinggal jauh dari Kabupaten Muara ini pun tetap masih harus datang membawa berkas ke kantor dan mengantri seperti biasanya. Ternyata inovasi kebijakan ini banyak diterapkan oleh kota-kota lain dan pemanfaatan aplikasi WA ini lebih maksimal dibandingkan dengan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Seperti contoh di beberapa kota di Indonesia, masyarakat sudah bisa mengunggah data yang diperlukan untuk pembuatan iKTP melalui aplikasi WhatsApp tersebut dan cukup menunggu waktu jadwal pengambilan iKTP yang sudah jadi ke kantor di Sdukcapil. Berdasarkan hal yang saya jelaskan sebelumnya, maka tingkat kepuasan masyarakat mengenai inovasi pelayanan ini menarik untuk diteliti. Apakah dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp hanya dalam urusan administrasi di Sdukcapil sudah cukup untuk membuat masyarakat merasa. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Selanjutnya, bagaimana tanggapan responden dan informan mengenai kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Muara Enim. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh inovasi pelayanan publik iKTP terhadap kualitas pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Muara Enim. Dari uraian mengenai permasalahan yang ditemukan, maka batasan penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan yaitu mengenai inovasi pelayanan di Disdukcapil selama masa pandemi serta pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Lalu tujuan dan manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan, dan menambah pengalaman serta wawasan, serta bahan dalam penelitian, khususnya mengenai inovasi pelayanan di Disdukcapil selama pandemi, serta dapat dijadikan bahan perbandingan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Lalu manfaat secara praktis adalah untuk kepentingan untuk membantu memberikan informasi mengenai inovasi pelayanan di Disdukcapil selama masa pandemi. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan aparatur negara yang dimaksud di Disdukcapil Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya pada penelitian ini saya menggunakan 3 teori, yakni teori New Public Service, teori pelayanan publik, dan teori kualitas pelayanan publik. iKTP ini termasuk dalam e-government, yang dimana merupakan paradigma dari New Public Service atau NPS. Di masa paradigma ini merupakan paradigma baru dari administrasi negara.
NPS ini menempatkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama bagi para penyelenggara administrasi negara. Salah satu inti dari prinsip yang ditawarkan oleh NPS ini adalah bagaimana cara penyelenggaraan administrasi publik mengekspresikan dan membagi kepentingan warga negara agar kebutuhan masyarakat dapat segera diberi timbal balik atau feedback yang baik. Di dalam paradigma ini, semuanya ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi penonton. Di sini, pemerintah harus menjamin hak-hak masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat dan harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah. Hal tersebut dikemukakan oleh Dan Hart dan Gray pada tahun 1998. Di teori kedua yakni teori inovasi pelayanan publik. Di sini Doni Junipriansa menyatakan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang berkualitas. Penilaian kualitas pelayanan organisasi publik ini menurut perspektif pelanggan dilandaskan kepada 5 indikator yang penting yang saling berkaitan, yaitu tampilan fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Teori ketiga yakni teori kualitas pelayanan publik. Menurut Sedar Mayanti, kualitas pelayanan mengacu kepada pengertian kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik langsung maupun atraktif, yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi kepuasan atas penggunaan produk itu. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas kekurangan dan kerusakan. Kualitas pelayanan digambarkan sebagai suatu kesempurnaan pada suatu produk, baik itu barang, jika jasa maupun administrasi. Jadi dari kata rusak maupun cacat. Selanjutnya di sini terdapat hipotesis, yaitu apakah tidak ada pengaruh yang signifikan antara inovasi pelayanan IKTP terhadap kualitas pelayanan, dan yang kedua adalah apakah ada pengaruh yang signifikan antara inovasi pelayanan IKTP terhadap kualitas pelayanan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode penelitian angket, kuesioner, observasi, dan juga dokumentasi. Teknik analisis yang saya gunakan yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan statistik deskriptif, data yang terkumpul dibentuk tabulasi dan dianalisis sehingga dapat menggambarkan kondisi di lapangan. Yang kedua, menggunakan teknik analisis data angket. Data angket ini diberikan kepada masyarakat yang berada di Kota Muara Enim untuk menganalisis kebutuhan. Tahapan yang dilakukan penelitian dalam menganalisis data angket yaitu data angket diperiksa dan diklasifikasi, kemudian data dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan, lalu data dideskripsikan sebagaimana data awal dalam penelitian, yang terakhir menarik kesimpulan umum dari deskripsi data yang ada menggunakan hasil analisis tersebut. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.